Untuk mengetahui bagaimana situasi di Nepal saat kerusuhan terjadi, sudah terhubung bersama kami traveler Raihan Arik Muslim. Selamat sore waktu Indonesia, Raihan. Ya, selamat sore. Ya, Raihan, saat ini Anda berada di mana? Masih di Nepal atau sudah keluar dari Nepal? Saat ini saya sudah berada di negara tetangga Nepal, yaitu Bhutan, di kota Paro, untuk melanjutkan pekerjaan saya sebagai tour guide. Dan saya sempat tertahan di Nepal 1 hari. Jadi sebenarnya flight saya itu harusnya kemarin, tapi dikarenakan terjadi huru-hara dan pembatasan pemberlakuan oleh militer Nepal, saya tidak bisa keluar Nepal sampai alhamdulillahnya hari ini saya sudah bisa keluar Nepal. Ya, Rehan, saat Anda di lokasi demo kemarin, seperti apa sebenarnya kondisi kerusuhan di sana dari pantauan langsung Anda? Pada 9 September, pada pantauan saya, kantor-kantor polisi dan fasilitas umum lainnya yang punya pemerintah itu diamuk massa, dibakar dan sebagainya. Bahkan untuk kantor polisi banyak narapidana yang akhirnya bebas dan akhirnya banyak barang-barang juga yang dijarah di sana. Dan karena banyaknya narapidana yang akhirnya keluar, banyak terjadi kriminalitas di malam harinya. Ya, Rehan, kami mendapat informasi bahwa Anda sering melakukan perjalanan ya ke Nepal. Seberapa sering dan seperti apa sebenarnya situasi di dalam negeri Nepal? Apakah sebelumnya juga sempat melihat ada gejolak-gejolak seperti ini di masyarakat Nepal? Ya, kebetulan saya cukup sering ke Nepal, dalam setahun bisa 4-5 kali karena saya tour guide ya. Dan selama 2 tahun belakangan saya mondar-mandir Nepal, alhamdulillah aman-aman saja, warganya baik, dan situasi politiknya sebenarnya aman-aman saja. Tetapi yang saya dengar dari warga sekitar adalah sebenarnya apa yang terjadi kemarin adalah eskalasi dari apa yang sudah jadi unek-unek warga Nepal terkait korupsi yang dilakukan oleh para parlemen maupun eksekutif di Nepal itu sendiri. Nah, Rehan, pihak Kemlu sudah mengkonfirmasi tidak ada WNI yang menjadi korban. Anda sebagai WNI yang berada di lokasi, seperti apa melihat kondisi warga negara asing yang ada di Nepal saat ini? Cukup kesulitan ya, karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan oleh militer. Semua toko bahkan restoran banyak yang tutup, sehingga banyak warga negara asing yang kesulitan untuk beli makan, beli minum, atau kebutuhan pokok lainnya. Bahkan tadi pagi saya kesulitan dari hotel untuk ke bandara, tidak ada taksi sama sekali. Akhirnya saya ditolong oleh teman Nepal saya naik motor dari hotel ke bandara, yang mana itu jaraknya sebenarnya 6 km dan terjadi military checkpoint ya. Ada checkpoint militer sebanyak 5 kali sepanjang jalan. Bandara di Nepal sudah dibuka. Seperti apa informasi terkininya? Bandara Nepal sempat tertutup dari 8 September jika tidak salah sampai 10 September jam 6 malam. Jadi kemarin jam 6 malam alhamdulillah sudah buka Bandara Nepal dan sudah beroperasi seperti normal. Dan pesawat komersil sudah bisa landing dan take off kembali. Apakah Anda mendengar informasi terkait dengan evakuasi WNI kapan akan mungkin dilakukan? Ya, saya kemarin sempat dimonitoring pihak KBRI Dhaka, ditanya kondisi saya bagaimana dan sebagainya. Saya jelaskan alhamdulillah saya baik-baik saja, dan saya tanya teman-teman WNI yang menetap dan berkeluarga di Nepal, mereka juga alhamdulillah baik-baik saja. Nah, solusi dari pihak KBRI sendiri seperti apa bantuan yang diberikan kepada WNI yang mungkin saat ini masih terjebak di Nepal, setahu Anda? Kalau bantuan logistik saya kurang tahu ya, dan evakuasi sepertinya belum ada atau sedang direncanakan, saya kurang paham. Tetapi melihat situasi yang sekarang sudah mulai kondusif dan dijaga oleh militer, saya rasa untuk evakuasi tidak terlalu urgent ya. Itu sih mungkin. Ya, Rehan, boleh diceritakan sedikit saja sebelum Anda meninggalkan lokasi, bagaimana suasana masyarakat yang ada di sana secara psikologi begitu yang sempat Anda temui? Ketika tanggal 8 September itu awal muasal demonya, masyarakat memanas karena terdengar kabar beberapa demonstran khususnya Gen Z yang meninggal ditembak oleh aparat, dan eskalasi meningkat di tanggal 9-nya, yang mana itu menjadi huru-hara, kerusuhan di mana-mana. Bahkan polisi sampai resign ya, mengundurkan diri, tidak ada power. Jadi di jalan, di kantor polisi, di mana-mana terjadi huru-hara, pembakaran, kekacauan. Dan di tanggal 9 jam 10 malam diberlakukan jam malam atau curfew oleh pihak militer,
mengambil alih kekuasaan secara darurat di Nepal dan masih diberlakukan hingga sekarang pembatasan kegiatan tersebut. Anda tadi sempat menyatakan ada Gen Z begitu. Memangnya mayoritas massa yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi ini dari kalangan mana saja mayoritas yang turun ke lapangan, Rehan? Ketika 8 September demo pertama kali dilaksanakan, mayoritas adalah Gen Z atau para pelajar dan mahasiswa Nepal, yang mana katanya mereka terinspirasi dari demo unjuk rasa yang dilakukan di Indonesia dan Filipina. Dan ketika demo tanggal 8 itu rusuh dan menewaskan beberapa orang, di tanggal 9-nya semua kalangan, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, mau Gen Z atau generasi lainnya, semuanya pada turun jalan tanggal 9, yang mana mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Nepal kemarin, dan Perdana Menteri maupun parlemen pada mengundurkan diri di Nepal. Baik, Rehan, terima kasih untuk informasinya dan ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu dan jaga diri dimanapun Anda berada. Terima kasih waktunya Rehan bersama Metro hari ini. Selamat sore waktu Indonesia. Download Metro TV Extend sekarang.